THX atau dalam bahasa Indonesia THX atau Cinema DSP sebetulnya tercipta dalam kondisi kentang. Oh, kenapa bisa begitu? Oke, ikuti video saya berikut ini. Oke everyone, assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan Indra Praditya Channel. Oke, sebelum saya lanjut di video ini, jangan lupa like, share, komen, dan jangan lupa subscribe, dan jangan lupa juga centang lonceng notifikasinya agar Anda dapat update video-video terbaru dari saya. Oke viewers, kita mungkin mengenal dengan kondisi istilah dengan THX yang mungkin beberapa dari kita mengenalnya di beberapa di bioskop yang ada di Cinema XX1. Oke, sebenarnya THX itu apa? Sebenarnya saya bacakan. THX adalah standar baku pada audio system dalam sebuah film agar audio dapat didengar dengan baik sebagaimana mestinya oleh penonton. Oke, pada tahun sekitar 1982, George Lucas saat itu membangun apa yang disebut dengan kawasan Gedung C, yaitu di San Rafael di California. Nah, di dalam kawasan itu terdapat ada beberapa panggung studio, kemudian ruang mixing, ruang server, dan keperluan untuk panggung atau pengambilan gambar untuk film. Dan di saat itulah George Lucas memiliki studio mixing yang cukup besar, yang sebelum merilis film-filmnya biasanya bersama dengan timnya dia akan menggunakan ruangan audio mixing yang sangat-sangat canggih pada saat itu, yang mampu mempresentasikan audio dengan baik. Dan kemudian di saat yang bersamaan pula pada tahun yang sama, George Lucas juga baru saja merilis film Return of Jedi, Star Wars ya. Jadi saat itu sebelum di launching, George Lucas membawa filmnya untuk dipresentasikan kepada bioskop-bioskop komersial. Jadi sebelum rilis dia mencoba audio testnya kepada bioskop-bioskop komersial yang di luar di Gedung C itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Tapi setelah film Return of Jedi itu diputar, ternyata George Lucas mendapati bahwa audio pada bioskop komersial itu ternyata menghasilkan kualitas audio yang sangat buruk. Bahkan George Lucas sempat tidak bahwa kenapa kok suaranya seperti ini. Jadi akhirnya kemudian dia mengajak salah satu insinyur audio di ILM, di perusahaan George Lucas, yaitu Industrial Light and Magic, kemudian bersama seorang pakar insinyur audio yang bernama George Lucas kemudian mengajak seorang insinyur audio bernama Tomlinson Holman untuk mengetahui dan mengetes bagaimana kok kualitas audio ternyata sangat berbeda yang pada terjadi di Gedung C yang dimiliki oleh George Lucas. Karena ternyata ketika menonton di gedung komersial lainnya ternyata sangat buruk sekali. Nah, kemudian Tomlinson Holman kemudian mengukur semua kondisi di gedung-gedung bioskop tersebut. Kenapa ini kok bisa terjadi ada perbedaan audio? Ternyata memang didapati masing-masing audio di bioskop komersil itu memang tentunya mempunyai perbedaan dari bentuk ruangannya saja, kemudian jumlah kursi penonton dan interior di dalam itu ternyata mempengaruhi audio yang dihasilkan oleh sound system pada bioskop bersangkutan. Kemudian akhirnya mereka pun sepakat membuat suatu standar atau aturan baku yang harus dimiliki oleh bioskop-bioskop komersil tersebut agar suaranya bagus dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh George Lucas. Seperti itu. Kita tahu sendiri George Lucas sebagai sutradara yang cukup sangat bagus di saat itu, tentu dia punya standar audio yang sangat tinggi. Nah, akhirnya kemudian mereka pun menerapkan standar, katakan seperti interior, gedung interior yang harus bagaimana, kemudian harus kedap suara, kemudian juga spesifikasi dari speaker itu sendiri seperti suara mengarah ke penonton atau kemudian kualitas subwoofer itu juga sangat-sangat diperhatikan. Jadi mereka menerapkan suatu standar yang kemudian diterapkan pada bioskop-bioskop komersial tersebut. Dari hasil cek dan penelitian dari Tomlinson Holman, kemudian dia membuat standar baku yang akhirnya mewajibkan ketika bioskop yang ingin menggunakan standar itu untuk dicek semua kondisi ruangan bioskopnya, mulai dari akustik, jumlah penonton, kursi, dan bahan di bioskop tersebut, bahkan layar bioskop juga harus mengikuti standar mereka, tingkat kecerahan dan sebagainya, seperti itu. Jadi kemudian mereka mengeluarkan apa yang disebut dengan sertifikat THX. Jadi
bioskop yang ingin menggunakan sertifikat atau standar THX, mereka harus diteliti dan dicek dulu. Bahkan jika memang tidak memenuhi standar, gedung bioskop itu bisa dirombak atau direnovasi sedemikian rupa untuk memenuhi audio yang ada dalam standar baku dalam THX. Dan seperti itu. Jadi memang gedung bioskop yang memiliki sertifikat THX memang harus memenuhi, dan ini cukup berat karena memang sertifikasi ini dicek setiap tahun oleh tim THX dari George Lucas. Jadi jika ternyata dalam setahun berjalan kemudian ternyata ada perubahan suara lagi, itu mungkin bisa entah dikenakan denda atau bahkan sertifikat THX itu bisa dicabut dari gedung bioskop itu karena dianggap gedung bioskop itu tidak menerapkan aturan atau standar baku yang ditetapkan oleh George Lucas. Seperti itu. Saya pun sendiri pernah terakhir menonton film dengan standar THX itu yaitu di bioskop Kartika Chandra, Planet Hollywood mungkin ya di sini. Saya kurang tahu apakah sekarang masih dengan menggunakan standar THX, tapi yang setahu saya terdengar pada saat saya waktu itu menonton film dengan judul The Relic, saya rasakan memang untuk nada rendah subwoofer itu begitu sangat rendah, sangat dalam. Jadi benar-benar membuat suasananya begitu mencekam ya. Itu filmnya science fiction horror. Jadi saya pun merasakan sampai terbesit sempat di otak saya bahwa saking rendahnya subwoofer itu, saya bahkan mengira bahwa makhluk itu juga berada dalam ruangan bioskop karena begitu sangat rendahnya. Saya bandingkan dengan bioskop yang hanya Dolby Atmos pun yang saat ini, saya pun merasakan bahwa standar subwoofer di bioskop yang sudah standar THX itu jelas sangat berbeda karena memang sangat bergetar. Bahkan kursi yang saya pegang duduk itu saya terasakan getaran untuk subwoofernya. Kurang lebih mungkin salah satu contohnya seperti itu. Jadi memang level audio yang sangat memanjakan telinga. Makanya itu biasanya muncul kalau teaser THX adalah the audience is listening. Oke, sekarang dengan Yamaha Cinema DSP. Oke, apa itu Yamaha Cinema DSP? Yaitu konsepnya adalah membawa atmosfer audio gedung bioskop premium ke dalam ruangan bioskop rumah. Oke, jadi konsepnya begini. Pada sekitar tahun 1993, Yamaha merilis amplifier atau AVR-nya yaitu dengan konsep DSP. Oke, sekarang bagaimana dengan konsep DSP ini? Jadi sebelum tahun 1993 ini, insinyur atau engineer dari Yamaha, maaf saya lupa namanya, jadi ketika dia menonton di bioskop, kemudian dia pulang lagi ke rumah, yang kita tahu bahwa di Jepang ya, mungkin flat atau rumah orang di Jepang memang sangat terbatas, sangat kecil lah seperti itu. Jadi si engineering audio ini ketika menonton dari bioskop, salah satu bioskop besar di Jepang, kemudian pulang lagi ke rumahnya, dan kemudian dia memutar kembali film yang sama untuk diputar di rumahnya dengan menggunakan home theater yang ada di rumah. Dan kemudian setelah dia dengar, dia merasakan, kok ini ada sesuatu yang berbeda. Kenapa kok di bioskop itu begitu suaranya begitu megah, tapi begitu dia di rumah dirasakan suaranya, akustiknya sangat berbeda. Nah, disinilah si engineer audio itu kemudian mempelajari bahwa mungkin ini ada audio yang hilang, yang apa istilahnya, ketika di bioskop dengan kemegahannya tertampil, tersaji, tapi ketika di rumah kok ada beberapa hal yang hilang karena mungkin entah itu ruangannya kecil atau mungkin speakernya juga yang kurang memadai atau apa. Nah, dari situlah kemudian si engineer audio ini kemudian menggali mencari ide bagaimana membuat suasana di rumah sama seperti suasana sensasi audio di bioskop. Nah, maka setelah itulah akhirnya kemudian muncullah yang disebut dengan teknologi Cinema DSP, yaitu mereplika suara atmosfer yang ada di bioskop ke dalam rumah atau ruangan bioskop rumah kita yang kecil seperti itu. Oke, kalau ini saya baca dari keterangan di website di Yamaha, di sini dijelaskan film dirancang untuk layar lebar dan soundtrack film untuk auditorium besar multiplex bioskop. Saat diputar ulang melalui sistem bioskop di rumah, di ruangan yang lebih kecil, keseimbangan nada yang dirasakan dari soundtrack akan berubah. Nah, oke, jadi di sini fungsinya Cinema DSP. Jadi kebetulan saya pun yang saya miliki adalah receiver Yamaha dengan Cinema DSP. Oke, dan saya sini memang merasakan dengan kita mengaktifkan Cinema DSP,
ruangan kita katakanlah yang mungkin hanya 3 kali 3 meter itu ketika diaktifkan maka memang sensasi medan suara itu lebih melebar, tinggi. Jadi ibaratnya ruangan kecil kita tiba-tiba melebar. Jadi kesan megah atau sensasi yang di dalam bioskop itu bisa kita dapatkan seperti itu. Jadi kurang lebih penggambaran dari Cinema DSP itu seperti itu. Oke viewers, jadi di sini ya jelaskan memang THX dan Cinema DSP mungkin saya sebutkan tadi oleh George Lucas ketika datang ke bioskop komersial, dia mendengar sesuatu yang tidak puas. Jadi ada rasa nanggung yang di kupingnya ketika dia mempunyai standar ekspektasi audio yang tinggi, ternyata di bioskop komersial tidak sesuai dengan diharapkan. Nah, lain lagi dengan Cinema DSP. Konsepnya adalah ketika ditonton bioskop terasa megah, terasa sensasi atau atmosfernya memang sangat luar biasa, tapi ketika dicoba didengarkan di home theater, di bioskop di rumah, di ruangan kita yang kecil, akan nampak berbeda. Maka itu dikembangkan dengan Cinema DSP. Oke, sudah jelas ya. Sekarang memang ternyata memang yang saya sebutkan tadi ada kondisi kentang yang memang ternyata tidak mereka puas, engineer atau engineer audio itu melakukan tes kemudian mendengarkan dan merasa tidak puas di konsep mereka tentang audio bioskop seperti itu. Oke viewers, mungkin sekian dulu sederhana dari saya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit wawasan dan mungkin ada informasi yang mungkin bermanfaat untuk Anda. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan jangan lupa subscribe dan centang lonceng notifikasinya. Oke viewers, assalamualaikum. Oke viewers, ini saya agak berbeda untuk pengambilan gambar karena kebetulan saya sedang lewat di sini. Ini lokasinya di Taman Senopati Menteng. Kebetulan saya lewat ini, kemudian ya udah, saya buat aja video di sini. Memang sembari juga lagi jalan pagi.